Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Sapar. Di video kali ini kita akan coba membahas beberapa soal P3K berkaitan dengan pedagogik. Adapun untuk subbagiannya adalah atau submaterinya adalah tentang teori belajar ya. Baik. Nah, sebelum ke pembahasan soal kaitannya dengan teori belajar. Nah, ini untuk gambaran ya, untuk gambaran teman-teman. Pertama beberapa macam teori belajar ya. Ini beberapa teori belajar yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita ya. Yang pertama ada behaviorisme, kemudian kognitivisme, lalu ada konstruktivisme, humanisme, dan cybernetik. Adapun di sebelah kanannya di kolom ketiga ini adalah ciri-ciri ataupun kata kunci dari teori belajar ya. Masing-masing teori belajar. Nah, ini yang pertama, behaviorisme ini ciri-cirinya atau kata kuncinya adalah stimulus dan respon, reward dan punishment ya. Jadi behaviorisme ini memang kaitannya itu dengan perilaku ya, perilaku dari peserta didik itu sendiri. Jadi untuk mengenalinya atau memudahkan kita di dalam menentukan apakah termasuk behaviorisme teori belajarnya atau bukan. Nah, ini tinggal dicari saja stimulus dan respon ataupun reward dan punishment. Kemudian yang kedua, teori belajar yang kedua adalah kognitivisme atau kognitif ya. Di sini untuk ciri-cirinya ataupun kata kuncinya adalah pembelajaran bermakna, proses belajar, pemecahan masalah. Atau kognitivisme ini kaitannya dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Kognitif. Lalu yang ketiga, teori belajar yang ketiganya adalah konstruktivisme. Konstruktif ya. Ciri-cirinya atau kata kuncinya adalah membuat dugaan atau hipotesis, lalu mencoba-coba dan seterusnya ya. Ini untuk konstruktivisme. Kemudian yang berikutnya teori belajar humanisme. Ini ciri-cirinya atau kata kuncinya adalah transformasi pengalaman ya, atau guru sebagai fasilitator atau guru sebagai motivator. Jadi kalau humanisme ini kaitannya dengan peran guru yang tidak terlalu dominan ya, atau peran gurunya hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator. Nah, sementara siswa ini diberikan peran yang lebih ya di dalam kegiatan pembelajarannya. Tuh, kemudian yang berikutnya ini adalah teori belajar cybernetik ya. Kalau cybernetik ini beberapa kata kuncinya ada pengolahan informasi, lalu hanya menekankan pada sistem informasi atau jaringan. Nah, kalau cybernetik ini biasanya dikaitkan dengan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Itu teman-teman untuk gambaran ya, gambaran mengenai teori belajar dan juga beberapa kata kuncinya. Sehingga ini mudah-mudahan bisa memudahkan kita di dalam membedakan antara teori belajar yang satu dengan yang lainnya. Jadi yang bisa kita ingat ya, yang kita ingat adalah kata kuncinya saja. Begitu. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya.
Nah, teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, dan E. Kognitivisme. Nah, ini kita coba menentukan dari uraian soal nomor 1 ini kira-kira sesuainya dengan teori belajar yang mana ya. Nah, kita cari aja kata kuncinya teman-teman ya. Nah, di sini ada, nah ini langsung ketemu ya. Ada kata kuncinya stimulus dan juga respon. Ya. Nah, ketika sudah ketemu kata kunci ini, stimulus dan juga respon, ini sesuai dengan tabel yang tadi ya, yang kita lihat di awal tadi, maka kata yang memiliki kata kunci stimulus respon itu adalah teori belajar behaviorisme ya. Jadi jawabannya adalah apa? Behaviorisme gitu ya. Jadi tinggal mengenali kata kuncinya saja biar lebih cepat ya, lebih cepat untuk menentukannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, atau D. Konstruktivisme. Baik, untuk soal nomor 2 ini kita juga akan coba cari kata kuncinya. Nah, di sini ada hipotesis teman-teman ya. Hipotesis itu apa? Menduga-duga atau membuat dugaan ya. Lalu juga ada mencoba-coba di sini. Ya, ada beberapa kata selain membuat dugaan, hipotesis, ada mencoba-coba juga di sini. Nah, kita ingat kembali tadi di awal untuk kata kunci membuat dugaan atau hipotesis ya. Lalu ada mencoba-coba, itu adalah ciri-ciri ataupun kata kunci dari teori belajar apa? Konstruktivisme ya. Konstruktivisme. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, atau D. Nativisme. Baik, untuk soal nomor 3 kita cari kata kuncinya di sini. Oke. Nah, di sini yang menjadi kata kuncinya adalah peranan guru ya. Peranan guru ini hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator. Artinya bahwa peran guru di dalam kegiatan belajar di sini itu tidak terlalu dominan ya. Kemudian yang berikutnya siswa ini diberi peran lebih ya. Diberikan peran yang lebih dari biasanya. Nah, teori belajar yang dimaksud ya dari beberapa kata kunci yang ada tadi ya, dari mulai peran guru sebagai fasilitator, motivator, lalu peran siswa yang dominan, maka ini termasuk teori belajar apa? Humanistik ya, teori belajar humanistik. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, atau D. Kognitivisme.
Kita coba cari juga ya kata kunci untuk soal nomor 4 ini. Tadi ada pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh ya. Nah ini, kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh. Nah ini ya, ini kata kuncinya nih teman-teman ya. Belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Nah, pembelajaran jarak jauh kemudian melibatkan apa namanya sistem ya, sistem informasi atau jaringan, kemudian pembelajaran dilaksanakan secara online. Ini adalah ciri-ciri dari pembelajaran apa? Cybernetik ya. Ciri dari teori belajar cybernetik. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, baik. Kita lanjutkan teman-teman ke soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar, A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, atau D. Cybernetik. Oke, kita cari kata kuncinya di soal nomor 5 ini. Pertama, nah di sini ada kata pengetahuan teman-teman ya. Masih ingat ya tadi di awal ini termasuk salah satu ciri dari teori belajar yang mana ya, pengetahuan. Lalu yang berikutnya juga di sini ada, nah ini ya, ada kata kognitif. Jadi di sini dari soalnya saja sudah mengarah pada jawaban yang dimaksud. Jadi di sini ada pengetahuan, ada kognitif, maka jawabannya adalah kognitivisme ya. Jadi yang C jawabannya. Oke. Nah, baik teman-teman. Itu tadi 5 soal ya. 5 soal. Pembahasannya juga tidak begitu panjang lebar, singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian juga bisa membedakan antara teori belajar yang satu dengan teori belajar yang lainnya. Jadi yang terpenting, karena di dalam pelaksanaan tes nanti kita dituntut harus cepat dan tepat gitu ya. Karena waktu kan berjalan, dibatasi oleh waktu sehingga kita harus berpikir cepat dan juga tepat. Cepat dan tepat. Nah, untuk bisa berpikir atau menemukan jawaban secara cepat, tentu kita nggak mungkin misalkan menghafal secara keseluruhan. Tapi kita coba ambil poin-poin pentingnya dari setiap apa yang kita pelajari. Seperti halnya teori belajar ini, kalau harus kita pelajari definisinya itu kan panjang-panjang. Tetapi kita coba ambil beberapa kata kunci dari masing-masing teori belajar yang tadi ya, teori belajar yang dimaksud, sehingga kemudian dari kata kunci itu kita coba betul-betul ingat gitu ya, kata kunci ini untuk teori belajar yang mana dan seterusnya. Nah, itu yang harus betul-betul kita ingat dan kita hafalkan gitu ya, dan kita pahami juga, sehingga nanti ketika menemukan soal walaupun panjang lebar soalnya kita bisa temukan kata kuncinya saja, sehingga dan seterusnya kita bisa menentukan dari panjang lebarnya soal ini termasuk teori belajar yang mana begitu ya. Baik teman-teman, sekali lagi pembahasan soal yang tidak begitu banyak ini dan singkat juga paling tidak bisa memberikan gambaran ya. Gambaran buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang nanti akan mengikuti tes P3K ya. Yang pasti tetap jaga kesehatan, kemudian terus berlatih, terus belajar ya, jangan dulu pesimis ya. Jadi harus tetap optimis karena apapun harapan-harapan kita nanti, insya Allah kalau kita dibarengi dengan keyakinan, kemudian sambil berdoa dan ikhtiar dan lain sebagainya, insya Allah mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa tercapai.
Baik teman-teman, itu saja pembahasan soal P3K untuk pedagogiknya ya di video kali ini. Terima kasih dan sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.